Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillahi ta'ala. Sadaqallahul azim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang ulun muliakan alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama yang ulun hormati dan yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa sekaligus perangkat panitia pelaksana. Ada lagi Pak ya? Yang ulun hormati tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Maulidil Rasul rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayah Allah, kita diberikan Allah taala panjang umur, diberikan kesehatan badan, dan yang penting lagi yaitu adalah diberikan Allah taala hidayah, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam tujuan yang sama, memperingati, mentakzimkan, membesarkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa kita bersama, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini, silaturahmi kita ini, salawat yang kita baca ini, kita sabarataan selalu mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat ila yaumil akhir. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Maulidil Rasul rahimakumullah, ulun atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana, wabil khusus karya masjid, yang mana memintakan ulun untuk menghisiakan acara peringatan Hari Besar Islam, yaitu peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Belum ulun memasuki kepada masalah yang ulun bahas, ada sudah 6 Juni baju. Ini berarti lawas di negara. Insya Allah jam 1:30 kita ada. Marah saudara. Insya Allah jam 11 kita lihat. Mas kami yang lagi jam 10. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberikan daripada pujian, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan. Nah, dari suri tauladan itu semalam di masjid apa ngarannya? Nabi tidak masalah kayak apa kita, diri kita sudah belum bahas. Lalu kurang rumah tangga kita. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Kita berkata pemimpin. Wa kullukum ra'in, tiap-tiap kamu adalah pemimpin, maka setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya kayak di akhirat. Yang pertama kita memimpin anggota tubuh kita, hanya kenai memimpin keluarga kita, anak kita, bini kita, bagaimana kita memimpin. Namun kita kada kawa memimpin dalam rumah tangga kita, kayak apa kita hendak memimpin keluar karena jadi surga. Makanya kan semalam Nabi kita memberikan contoh, Nabi sanggup berucap baiti jannati, rumahku adalah surga. Kalau kita kemungkinan yang berumah ke surga, andalnya aja tinggi, angkatan kuat dilalui. Harap rumahnya kurang lalu nyampe kayak surga rumah itu harapnya. Tapi dalamnya kan dia bakal hina hari-hari. Walaupun rumah halus, tapi romantis, harmonis. Nah gini nanti cari. Kayak apa menjadikan romantis dan harmonis itu? Contoh Rasulullah saling paham memahami. Di antara kita dua lagi bini, ulun yakin sama si kita di berita anak. Kayak apa aja pian romantisnya, dua lagi bini, bila turun ke tanah berdua tantangan kada sing paculan, biar tapalu tetap betinggutan. Dilihatkan romantisnya, tapi ulun yakin suah dikira tahwa. Kan kayak itu. Kadang-kadang seorang sarik, kadang-kadang bini sarik. Cuma ingat pesan ulun, bila kita sama pada sarik, tolong bergantian aja sariknya. Pun bini bemamai, awak mendengarkan. Yang sambutnya kayak tunggul aja kan. Marah, cukup duduk bini bemamai, gerunung. Abah mau dipadahi kena masih dimamai membuku kayak tunggul. Jangan disabuti juga, apa-apa kan mama. Jika ada kayak tunggul gini menunggul kada boleh 65 gitu. Cuma lah uang karanya bikin bebangat kan bemamai. Lawan kita nih lah. Jadi harus saling paham memahami itu. Kita dalam rumah tuh tahu membiar lah. Ya ulun ketahuan kalau yang berita enam ada dalam mesin ini enam berita enam begininya, enam begini, enam belum tiga, belum begitu tiga enam belum, tugas belum. Siapa di sini berisi bini enam kada pamamanya? Angkat tangan. Pak Ilham dia dimakan. Wah, selesai kan ulun rupanya. Nah kadang-kadang kita menghadapi kayak apa? Makanya ulun selalu menyampaikan dari ini yang berbama itu kadang-kadang ada di antaranya manfaat dan kadang-kadang ada juga yang membanggakan. Kan karena memain aja bangga, ulun suah karena memain bangga. Saya kini bangga, ia pun suah. Ulun bila tolak pembacaan kerajaan kan sampai ke sama apa hubungan sana kadang-kadang malam jam 12 yang datang, jam 1 yang datang. Lawang rumah tuh udah ada isi bisa orang bersunduk waraha. Lalu bini itu bisa tak maju digerak tengah malam. Bila dikapuk lawang, yang bukain lawang. Maka itu, ulun lah. Ya, bukain lawang. Biar kayak ini romantis orangnya dah. Ada yang bukain lawang tengah malam kok, kicik-kicik bagi mata. Media kecil. Lembutnya tetap dia sambil buka lawang. Lembutnya tetap perut semua. Pelampung ayo mancok. Jauh, jauh. Kadang singgah di orang jeblek. Di Gunung Betus itu banyak warung situ.
Aku biar ada suah lalu kita situ udah kalah. Jauhnya bukannya bekam nih, aku bikin nak ini kurang deh sehingga di orang dia belajar. Enggak pada tahu ya kecuali. Sambil gemeng main itu masuk ke dalam kamar, sambil marah-marah. Lalu benar ya. Lalu hilem ini kan pada apa sih? Di padu teman-teman sebagian melihat ada cara yang benar. Jadi ulun sambil macul hilem, bicara main tak boleh. Jadi ulun tak boleh itu kan apa kurangnya bermain kayak itu sambil bicara main dalam hati ulun kayak ini aja aku sayang aja ini gue inya sarik lambat datang itu berarti sayang. Nah itu mengantuk lawang assalamualaikum bayang apa aja kamari pulang. Nah ini maka menyakitkan. Jadi kayak kita lawan keluarga kita, bini kita, anak kita, kayak apa kita mendidiknya supaya paling kadang kayak apa jalan arahnya yang terbaik lawan kita. Maka di dalam kitab apa karena di antara salah satu daripada ciri hari kiamat kecil tanwirul qulub. Di antara salah satu daripada hari kiamat kecil al-imaratus sibyan, harap anak pada kita. Rasakan yang berbedaan saja. Mana harapnya kawitan anak. Kita di bila lawan anak rata-rata kalah. Ini contoh, bisi sapi debutor 2 buah, Nmax sebuah, Alpha sebuah. Nmax hanya Alpha yang tahun 691 gitu. Lalu hendak saluan telak maulid. Nah, ikan hari ini tulak sekolah Alpha nak. Abah pakai Nmax buat mama. Tahu walaupun mama kenal awak. Beda. Pakai Nmax aku bahan membacaan sekolah Alpha baik Alpha sekali. Paksa witan Alpha naik mengukur di support sini fokus Alpha kebul kayak orang nyalpon kenapa begini coba bayangkan ini witan lawan anak. Nah, makanya ada dalam Al-Quran kan ada memberikan taburan lawan kita, yaitu adalah disuruh kita untuk selalu anishkurli waliwalidayka, bersyukur engkau ya Allah lawan aku dan kepada kedua orang tua. Cah namaran kuitan dahulu kita jadi anak kita rancak nyambat kuitan, nyambat abah pemalang, nyambat umah pemalang. Mak takkan duit, di rumah kalau minta duit malah suatu ketika kita bisi anak tahu itu rasa sampai anak pemalang. Tapi kayak apa kita nangalan kuitan lawan anak, pengorbanan kuitan luar biasa lawan kita, tapi kita kadang-kadang kada bersyukur. Makanya Allah Ta'ala memberikan singgungan anishkurli waliwalidayka, karena kebanyakan ada di antaranya nang kada bersyukur lawan kawitan, kada berterima kasih lawan kawitan. Coba kita bayangkan, mungkin dalam masjidnya ada demi anak datang kita, mak apa kurang nyuruh berdendam, nah jeneng maya apa mau ada duit, nah jeneng lagi ada pas waktu mikir duit begitu yang berjual getah ambil modal duit beritahu nunggu mama mana ada duit kenapa aku main bukan keluar mungkin minta pulang besar beritahu duit mama jadi duitnya bermain habis bisa belanja hari-hari yuk bapak yuk mak beritahu ngaran orang udah punya hadiah beritahu nampak apa cara kita ayo jangan gini enggak itu abang mah kabur parah sekabur ada juga bisa juga wah kuitan kayak pak kuitan mungkin ada di antara kita berita demi anak aku menjual kabur parah ngawinakan anak. Nah mun anak kak suah ngawinakan kuitan jual kabur parah ada apa tuh bilang
Kata presiden, kan ada bini pula. Astagfirullah, nanti bangin nih. Kan ada ngulang nih, ya udah. Kan ada sini, dan liur, tahu kan? Kita didik anak-anak kita kayak apa mengenal masjid, mengenal langgar. Nah, kita bawainya ke masjid, silahkan. Nah, kayak apa yang terbaik di dalam masjid, silahkan. Makanya kan ada dalam Al-Quran. Ya, mungkin ada salah ayatnya kayak ini. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Silakan berpakaian masuk ke masjid. Kada ada dilarang. Silakan berpakaian. Wa kulu, silakan makan, washrabu, silakan minum, tapi ujungnya ada wala tusrifu, jangan tabihanan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala akan dapat tujuh orang nak labihanan. Namun kita lalakian, silakan yang sembahyang ke masjid bawa anak, tukarkan yang bisa baju gamis, seorang baju gamis, dua kada tunggal baju gamis, di basalinda di sini. Bersuban di kepala sebagian, silahkan. Mau kada suah cobai. Narak ataini bi imamatin afdalu min sab'ina bi ghairi imamatin ya Nabi. Dua rakaat kurang nambah bersuban lebih afdal daripada 70 rakaat nang ada bersuban. Tes suah kabian yang 70 rakaat. Nah, ini mulai maghrib tes, enak nyaman, bapak kepala di sana, disakan dulu. Lihat surga di kepala, tapi salah masuk timpa. Bila hanya jangan boleh kawan, betul ya. Lo kok kapan kawan? Wah, dia kawan. Betul, kacau surga di kepala tu. Itu kita lalakian, silahkan, tapi pun memegang ayat itu. Apa ngarannya dalam hukum, yaitu adalah waktu sembahyang. Silakan puruk lilit surga. Mahadang alim kabilah alim, mahadang haji kabilah haji, lilit jangan tahu. Kalau pian tetap pulang situ kan suah di rumah. Jadi kan lihat ya Pak, bila kepala ini bina-bina awak dari ini langsung nyaman. Cuma di rumah malah orang sambut gitu, kan banyak sembahyang maghrib Allahu Akbar, sembahyang umatnya jauh. Wah, cuma itu keluar begini ya. Waktu wasyarabu, silahkan makan, silahkan minum. Tapi kalau bibinian lain saya kata. Kalau bibinian, kalau kita lalakian silahkan berpakaian ada nantahnya. Nah, baik hanya tukaran, mungkin ada dana hanya tukaran, hanya betapas kadang. Jangan sebulan betapas itu di pura masjid. Nih, ke masjid. Tuh kalau lalakian silahkan berpakaian. Kalau bibinian kan, bibinian silahkan ke masjid. Paling baik bibin itu waktu salatil jamaati wa hudurul aidaini, yaitu adalah bisya bibadlatin. Bibinian itu bila pulang ke masjid paling baik adalah baju buruk hajat. Oh binian, dengarkan, sunat ke masjid baju buruk. Jangan salah paham, timbul karena baju tulak mantak. Artinya bisya bibadlatin itu baju nang biasa harian. Ini kadang-kadang binian itu takwa pada piat sini. Apalagi hari raya kajar kena. Wah, baju nang bibir di tanah. Nah, untung pada zaman sapi lagi wehna. Ya tidak ada tahi sapi itu berikit di baju. Itulah itu baiknya. Yang penting jangan berlebihan. Allah Ta'ala kadang tujuh daripada orang berlebihan. Nangaran lebihan itu dan baiknya. Ya, nangaran lebihan. Ini contoh. Nih, nah, mau di tangan kita nih lah utas. Paling baik utas lo duduk
3 uping. Nah, baik hitungannya. Mun tiap jeriji buntas, maka kita kenal kayak hitam. Itu berat nunggu betul di tangan. Kada baik kebutuhannya. Jam tangan dia, nah, tangan kiri sote, mungkin ada di tangan kiri bisa juga di tangan kanan. Coba dua. Di kanan sote, di kiri sote. Pasti punya dua nih jam sote bed sote waktu. Kan dia begitu kebutuhannya. Karena apa? Berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala kadang-kadang tujuan orang yang berlebihan. Wa qulu silakan makan, rezeki ada silakan makan. Nang minum silakan minum. Tapi jangan berlebihan. Coba kita rasakan aja. Kira-kira kita ini beritaan semua kekanyangan. Baik kanyang pada kekanyangan. Nang paling baik lagi antara kanyang ada, lapar ada. Di mana datangnya itu sarwan rajin wadah nasi jauh kadang-kadang. Dan mama yang sini wadah nasi kada pohon. Dia seperti ada alhamdulillah. Jangan disambat. Pokoknya itulah kita menghadapi rezeki kita. Sakiti rezekiku hari ini alhamdulillah rezeki saja. Ini udah. Ini turun bisa gunung-gunung. Sarwan baru banyak nasi kada banyak. Pulang. Kada mensyukuri dia makan penting syukuri kata Allah. Buat nasi hendak lagi kada turun lagi pas di pondok lapar kada kekanyangan kada nyaman kok bawa seberiak nyaman. Tapi bila kekanyangan lebihanan harapnya bisa mencari dulu deh. Bila ini lebihanan coba lihat mau kita kekanyangan rajin bulan puasa lagi katakan Allah membuka sudah hari panas lalu buka puasa bisa dengan kadang-kadang merasakan hawa nafsu cangkir na halus jadi 2 TS lemayo sarek pandili anak cangkir to lemayo kita bebayang ngeng serine berbunyi langsung sampai secangkir to 2 kali itu bunyinya buk habis sekalian kawan dari macam-macam apalah mulai limpi bais badai besuma roti pisang, aduh nanya gitu aja. Hantam terus panggilan tiga, hanya makan nasi, duduk. Bang, orang atasnya duduk. Liur nak dilihat. Karut bergula, bawa seberiak. Kayak kok Allah Akbar, tali mbak, jadi keluarga itu duduk. Karena kenapa berlebihan? Allah Ta'ala pada petunjuk lawan berlebihan. Makanya kita kembali kepada Rasulullah. Rasulullah contohkan lawan kita. Kayak apa menjadikan rumah tangga yang harmonis, yang romantis. Nah kayak itu. Walaupun halus rumah, tapi Rasulullah kawa mencontohkan lawan kita. Kawakah kita mencontoh Rasulullah belajar daripada mensyukuri nikmat. Mun merasakan liur, aku harus liur kita. Kada suah kita nih liur merasa cukup. Inguh liur kita nih lagi-lagi. Aku nih lagi belum berbini. Aku mau berbini kenapa sayangi bini bapak. Ayo saya kau besi bini. Dia sudah berbini. Ngaku kadang ngaku. Ada niatan. Nambah. Ada percaya tahu nih apa bapak? Bila bapak pada aku, ya oleh bini ada dengar itu orang. Bila kita kawan mengolah rumah satu bang papan, bila sudah talak lagi pemulaan lagi nyiwa, aku kawan mengolah rumah satu bang papan, itu gin syukur alhamdulillah. Kawan mengolah hendak menjadi itu 2 tumbang. Sudah kawan mengolah 2 tumbang, hendak nak menjadi itu pulang 3 tumbang. Kawan mula 3 tumbang hendak barang pulang ke atas. Jika kawan sampai ke langit tingginya. Itulah nafsu kita. Nah, itulah nafsu kita. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan melawani hawa nafsu lawan kita. Nah, nafsu itu liur. Liur kita nih. Makanya sambil ditahan-tahan liur.
mun maksiat liur katanya ada. Hendak tarusan. Maka ada habisnya. Cuma lah liur kita lalakiannya bisa jauh nafsunya bibinian. Lain. Makanya isi bini itu dipahami. Mau kita isi bini, pahami bini kita karena liur pada sama. Allah Ta'ala ciptakan akal jumlahnya 10. Allah Ta'ala ciptakan nafsu jumlahnya 10. Nafsu 10, akal 10. Akal nang 10 itu 9 gesan kita lalaki, 1 gesan bini. Jadi akal jauh banyak kita, bini yang 1 juga. Jadi namun heran sebuting berat. Pada bini 1 bisa akal kita 9. Kenapa? Maka kita dirancang akalannya bininya. Seorang 9 bisa akal, ya akalannya itu masih. Mau nafsu 10. Nah, nafsu 10. Lalaki nafsu 1. Bibini 9. Nafsu itu dia tadi liur. Bibini itu jauh liur pada kita. Ulun rancak membanding-banding bila naik ke rumah orang lain. Bila mau naik ke rumah orang kok di mukanya bakambak, halamannya bersih, dalam rumahnya horden, bahorden, napa-napa, berwarna-warni. Kadang-kadang naik haji kada suah ada cangkir lawan cirak yang datang di Makkah. Rata bersusun bersih itu ada bibini dalam rumah. Tapi bila mau sapi dan tinjak diambil, salawat kapung diambil, tikar berkuntal diambil, naik ke rumah hordin nang paket ada, nang pirot ada. Aku lelaki serangan ambil. Lelaki ini bila naik ke rumah berat, naik ke rumah nanti kalau bibini lain, makanya bibini kesalahan itu. Lalu kita lawan bini, ngaran bini nafsunya, liurnya, tabenya, punya hendak baik harus. Punya hendak banyak harus. Rasakan dia, bila pian tukar baju sebulan centeng, aku kadang gerbong bini juga ya. Tapi bini tukar baju sekali sebulan, kita kan mau gerbong, kita mau gerbong. Ini mama tukar baju Nah, ada orang nanya keluar rumah, baik kan? Ngomongnya baik-baik, emang kabar mendak, saya melihat bini itu bungas, ramah. Kadang-kadang dudukan diambil, dudukan nyantai diambil, sambil bapak dira, ada orang lalu, bemang, tuh ya, baiknya kalau dong kita. Tahu, mama ada baik. Itu kalau dong banyak orang ini, bemang, banyak keluaran, gitu. Makanya taplak meja gitu. Banyak keluaran. Baik, kata ulang sebelah. Tahu apa manggitnya dipikirkan? Gampang, gampang duitnya tak. Mana mau boleh? Bukan ada uang utang kantin berat. Bila punya usaha kita mau kebanyakan utang. Hendak ada net bini itu sama orang. Paksa. Makanya dari bini pian di rumah, nambah bininya. Paling kurang 5 isi kalau ada seorang syuting dia bisa rupiah. Mungkin muka ada timbak patir udah gede. Tahu kalau timbak patir kuning rupiah gede. Namun bibinian banyak nang kardung karedit. Kita ada kah karedit rupiah? Ayo ya. Itu pangkitannya dalam hidup telah kayak apa kita saling daripada sayang menyayangi itu di antara rumah tangga kita, maka insya Allah akan menjadi daripada yang harmonis. Walaupun kira-kira ada kawa kita mencontoh Rasulullah SAW sabadanya, paling ada dari beberapa macam kawa kita mencontoh Nabi kita SAW. Hanya keluar. Nah, bila keluar, ini berarti jam 11 dah. Keluar. Hanya keluar kita bermasyarakat. Nang kayak apa kita bermasyarakat? Nang paling penting, itihi ampun saura, syukuri ampun saura, nikmati ampun saura. Insya Allah tenang hidup kita. Tapi bila kita kadang-kadang mensyukuri, menikmati nang ada lawan kita
pada mau tenang. Ada orang tukar sepeda motor sebelah rumah, panjang dulu jenguk di lulungkang. Nah, jenguk. Buat dia matare. Napa jadi bini abah mau tuh tukar sepeda motor lah. Ini jadi bini. Kau juga kabeh ya. Ini mikir orang. Itu nya nyata dia kita. Timbul kena ambil orang marah minyak. Kenapa tuh gini? Minyak kada mau bayar orang lagi peninya juga. Kada jangan liwat seorang. Ini minik mikir orang. Ada orang lagi nak duit, ada cama. Mana kan motor orang semua kita sari. Rezekinya, untunginya. Nah, lalu kadang-kadang timbul dengki. Membahiri ke orang lagi. Nah, walaupun diri itu ada baik sudah, apalagi mendengki. Bila dengki itulah hatinya rusak, lalu saya kurang kan sakit juga. Sebuah hendak orang diambil. Nah, orang mah nyatatan, orang mah nasi masir. Tak sekali orang nyatatan, kan gas orang sekali syarikat. Ngakul, baga. Nanti orang berjadi biasa ya Pak. Nanti orang baga karena perasaan sariknya hati. Nah, bayi orang menggunakan pas tanya apa nak tanya coba aku kapuk liwannya bagak padahal mana ada. Karena hati kita rusak. Coba kita syukuri nikmat Allah Taala yang ada dalam kita. Kita titihi ampun kita. Alhamdulillah ayyuka. Itu rezeki orang. Seorang yang ini ada. Ini gitu syukur. Untung juga sih. Jadi kita bila baitihi ampun seorang, ampun orang sebagai etik beraja aman gitu. Itihi ampun seorang sakit motor buruk ampun orang hanya syukur juga. Kurang setengah jam sampai awak sajam, yang penting sampai syukur malahnya. Itihi bini kawan umpama kamu ngebibas, itihi bini seorang antara. Syukur juga. Jadi kalau kita tanamkan sifat syukur di dalam diri kita nikmati ampun kita, maka insya Allah orang aman lawan diri kita. Tapi bila kita kadang-kadang mensyukuri, lalu orang ada aman dengan sebab kita, orang bisa berarti wajib tuyul. Itu aja kebiar kayak lupa timbul pakai jut sugi. Kadang orang ngaji tuyul. Sitan gundul, karena minyak itu cuma tidak jadi hantu, minyak juga tidak jadi hantu, kan jadi seorang. Jika orang sugihnya awak jadi hantunya marah saya. Ini kalau kita membawa kepada masyarakat, jadi pegangan kita satu, syukuri nikmati. Cuma kadang-kadang saya juga sakit, jadi sakit tuh. Nang bebandir. Orang rumah sebelah beton, sebelahnya beton. Ampun seorang jangan anak beton, mukanya aja kada orang ganti. Sebelahnya kiri orang beton, sebelah sana hara-hara rumah orang. Ada bunyi lalu bunyi jangan. Dia bunyi gini nang merusak pemandangan di kampung kita. Sakit pula. Tapi kada jadi masalah. Kada dia mau beli ke akhirat. Napanya kita bawa? Kita sugi, kita miskin, di hadapan Allah kita sama, kada ada berbeda. Kalau kita di tujuan dunia di dunia ini aja, kalau kita di dunia coba lihat kita, ini percontohan lawan kita semua yang berjemaah. Adakah di masjid di langgar itu bertulisan pejabat paling bukan? Bertulisan di sajadah. Tulisannya pejabat. Nomor 2 yaitu adalah bubuhan nak suki. Paling belakang nang patuh hendak roto. Dan siapa terdahulu silakan dibuka. Nang suki tapi di belakang. Tiwas kan. Nah itu percontohan kita di hadapan Allah Ta'ala sama. Tapi amun di dunia belain. Coba biar ada undang bupati, hendak pakai kayak di masjid. Bila tadi hulu dibuka undang bupati, di media bertulisan bupati.
sebelah sini wakil bupati, sebelah situ ketua DPR. Bupati belum datang, awak tak dulu datang. Siapa tak dulu dibuka, duduk di kursi bupati. Paling lawas 5 menit penjual sampul pipi, coba ya. Tapi kalau kita sembahyang, siapa namanya menjual? Ingat tak dahulu. Cuma yang jadi masalah bila di masjid kada mau dibuka pada dulu. Itu arahan. Di wadah kami di Kabupaten paling banyak hari Jumat mengoncangan. Bila mau datang kanan, kiri. Iya. Sini buang. Sama kan? Berarti lebih kita. Nang jabat datang di belakang gua. Nyaman duduk ke sana. Iya. Kenapa? Maka gua belum kena paham. Alasannya itu dia loko imam betal. Jadi mun imam betal, mun awak di belakangnya timbul saurah. Siapa nang di belakang imam itu pengganti imam bila betal. Sebujurnya kenapa itu? Siapa nang bisa? Mun imam betal, awak kan bisa jadi imam. Berendah ya belakang. Ada sahabat. Berendah ya. Apa kali-kali? Sama kita saluan aja. Tuh, kurang nyuruh naik. Naik. Kira sini aja gen. Alasan nyaman gua kabur kok. Nyuruh rumah deh, kabur kok dalam rumah kami manda. Ini aja, mama nih kanakan. Ya pulang. Ada alasan. Ya benar dia tuan rumah ayo naik di situ tunggal kanakan. Makanya ada pulang alasan. Lo suruh orang baca doa. Kadang orang sambil suruh, kurang bilang tuan hafal nak ada. Apa suruh nak ada hafal? Masih aku duduk diambil, tarik kurang, ya ada bergerak. Samanya betis besulai betihak, samanya. Pihak kita. Inilah yang dapat Allah sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya lawan kita pada tahun. Dengan doa kita bersama, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini, silaturahmi kita ini, apa yang kita laksanakan ini, segala amal ibadah kita pada tahun diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita pada tahun, baik hajat dunia wabil ataupun hajat akhirat, wabil khusus yaitu sudah disampaikan. Mudah-mudahan desa Sukut ini menjadi desa yang lebih maju. Tapi lain desanya yang maju tuh, gue sampai ke Tanjung lainnya. Aman, damai, tentram niat kita bertahan. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bala yang diturunkan Allah dihindarkan buat kita bertahan dan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Azanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.